Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran. Dan apa kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian pada kesempatan ini sedang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian tetap sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita berjumpa kembali di video pembelajaran dan masih pada pembelajaran kelas 6 dan sekarang yaitu di tema 4 tentang globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku dan pembelajaran ke-1 yaitu muatan IPS. Nah, agar pembelajaran kita lebih mudah kalian pahami, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu menyebutkan cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Dan sebelum ke materi pembelajaran, agar kalian mudah memahami materi pada video pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, mari kita amati dulu sebelum ke materi utama tentang globalisasi. Kalian coba amati dulu benda-benda yang ada di sekitarmu. Misalnya dari pakaian yang kalian pakai, kemudian tas atau sepatu yang kamu pakai, bisa juga sepatu yang temanmu pakai, bahkan juga bisa sepatu yang gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Nah, coba kalian bisakah menebak benda-benda tersebut atau barang tersebut dari negara mana yang memproduksinya? Nah, untuk itu, mari kita ke materi utama. Dan yang pertama, coba amati dulu di sini gambar. Coba ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah kain batik. Kain batik, coba ingat-ingat, apakah kalian tahu batik itu diproduksi oleh negara mana? Nah, batik adalah diproduksi oleh negara Indonesia. Kemudian gambar yang kedua ini adalah karpet. Ini karpet diproduksi yang paling terkenal adalah dari Turki. Kemudian benda yang ketiga atau barang yang ketiga adalah ini boneka mainan. Ini yang terkenal, boneka mainan itu adalah buatan Tiongkok. Yang selanjutnya susu UHT atau susu, bisa di sini susu sapi. Nah, ini diproduksi oleh negara Selandia Baru.
Yang seterusnya, jam tangan. Jam tangan banyak diproduksi oleh negara-negara yang lain tetangga Indonesia yang berada di ASEAN. Namun yang paling terkenal jam tangan itu adalah yang diproduksi oleh Swiss. Kemudian yang selanjutnya adalah mobil. Mobil ini juga banyak sekarang diproduksi oleh negara-negara di Asia atau di ASEAN. Namun yang sangat terkenal mobil adalah buatan negara Jepang atau produksi Jepang. Ini salah satu contoh benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda-benda ini semuanya yang berasal dari negara-negara tetangga kita, ini bisa sampai ke negara kita. Nah, bagaimana caranya atau mengapa demikian? Ini karena pengaruh globalisasi sesuai dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang globalisasi. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai produk dari negara lain, seperti kalau makanan misalnya pizza, bisa juga misalnya jam tangan, kemudian boneka, itu semuanya produk-produk dari negara lain. Bahkan produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri. Misalnya tadi yang produk Indonesia yang sangat terkenal adalah kain batik. Nah, perkembangan komunikasi dan transportasi ini menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara-negara lain. Ini karena pengaruh globalisasi. Misalnya karpet tadi yang sangat terkenal adalah dari Turki, kemudian boneka mainan dari Tiongkok, mobil dari Jepang, kemudian susu dari Selandia Baru. Ini semuanya dapat dengan mudah kita dapatkan. Kemudian apa arti globalisasi? Coba ada yang tahu apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya tiruan bumi. Globalisasi dapat diartikan mendunia atau bisa juga diartikan globalisasi itu suatu proses yang mendunia. Suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Itu adalah pengertian globalisasi. Globalisasi ini dimulai di abad 20 seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya, ini menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh orang-orang di semua penjuru dunia, hanya dalam hitungan detik saja. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Selain globalisasi benda-benda luar negeri sampai di Indonesia karena adanya kerjasama antara negara-negara di dunia. Nah, berikut adalah peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN yang merupakan pengaruh dari globalisasi. Nah, pada era globalisasi ini, Indonesia juga sering melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara ASEAN.
misalnya dalam bidang sosial budaya. Ini adalah salah satu contoh budaya Indonesia yang dipromosikan di dunia, yaitu seni angklung. Nah, di sini menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011. Pada saat itu di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Nah, tampak menteri luar negeri Amerika yaitu Hillary Clinton dan menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN, dari Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Nah, tentu saja di sana dikenalkan berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional dari Jakarta, dari Bali, dan juga dari Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Nah, tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. Itu salah satu contoh budaya Indonesia dikenalkan di ASEAN. Nah, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Kita lihat, nah, tujuan utamanya, tujuan kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara yaitu tujuan di bidang sosial dan budaya antar negara agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama di bidang pembangunan sosial. Kerjasama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi adalah dalam rangka peningkatan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. Selain itu juga menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Itu yang pertama, contoh kerjasama di bidang pembangunan sosial. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Nah, sejak dibentuk pada konferensi tingkat tinggi ke-19 ASEAN, di sini telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama pemajuan dan pelindungan hak-hak perempuan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kerjasama di bidang sosial budaya itu adalah menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia melalui kerjasama ASEAN, misalnya di bidang pendidikan. Kemudian juga penguatan kerjasama pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing baik di tingkat regional maupun global. Yang kelima,
Contoh kerjasama di bidang sosial budaya adalah peningkatan kesejahteraan. ASEAN juga berusaha untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya pada tahun 1979 yaitu dibentuknya Forum Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN untuk bekerja sama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial pada saat itu difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak atau akses yang sama kepada perempuan, kemudian anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Yang selanjutnya, yang keenam, contoh kerjasama di bidang sosial budaya yaitu program peningkatan kesehatan, misalnya dalam hal makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Dan yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Nah, itulah contoh-contoh kerjasama di antara negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya. Kita sering mendengar bahwa di abad ke-20 ini merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Kemudian bagian dari globalisasi juga di sini adalah listrik. Nah, tahukah kamu bahwa listrik juga mempunyai peranan penting di era globalisasi? Nah, pembangkit listrik tenaga air atau listrik di sini memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi. Nah, listrik di sini dihasilkan dari pusat pembangkit yang menggunakan beragam sumber energi. Bisa berasal dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, juga bisa PLTU, juga bisa yang berasal dari pembangkit listrik tenaga angin. Nah, di sini akan kita ambil contoh yaitu energi listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Pada pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut PLTA, di sini yang pertama air dari waduk atau dari sungai nanti akan masuk di sini, masuk melalui pintu, kemudian yang diatur oleh kartu pengaman. Di sana air masuk ke tangki pengaman
kedalaman tekanan, kemudian selanjutnya air di dalam pipa itu mengalir, dan selanjutnya air mengarah ke turbin, kemudian air mengalir melalui katup pengatur tekanan. Selanjutnya di sana di dalam turbin air berubah dari energi air menjadi energi listrik. Yang selanjutnya nanti akan dialirkan oleh transformer, kemudian dibagikan ke konsumen. Nah, itu perjalanan atau proses terjadinya pembangkit listrik dari tenaga air. Nah, semoga pembahasan ini kalian dapat memahaminya, dan komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin. Nah, disinilah di dalam turbin ini, turbin dan generator ini yang mengubah energi air menjadi energi listrik. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, kemudian dari panas bumi, dan sumber energi lainnya. Nah, rupanya pembahasan kita pada kesempatan ini dicukupkan sekian. Semoga ini menjadi pengetahuan bagi kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.